Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Supardi MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang hadir kali ini. Semoga dilimpahkan iman serta dilimpahkan karunia-Nya dan inayahnya dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir kali ini. Diseminasi, kolaborasi kami berdua. Perkenalkan dulu ya, saya CGP Angkatan 10 Asep Bilar Sanita yang kali ini mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri diseminasi saya, yaitu tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ini letaknya atau tempatnya di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan siswa-siswi kita di lingkungan rumah juga. Kali ini saya akan memaparkan kurang lebih 1 jam, ya, dilanjutkan nanti oleh Bapak Halamuan Siregar sama 1 jam juga. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala internet ataupun hal ataupun lainnya, ya. Marilah sebelum beranjak ke berikutnya kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya positif. Lanjut ya. Konsep inti budaya positif itu ada 8 budaya positif yang akan dipaparkan kali ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi itu sebentar ya. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Jadi meluaskan, membebaskan siswa peserta didiknya untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, ya. Di mana sekolah kita, ya, atau di lingkungan Jawa Barat atau di Indonesia kali ini yaitu menerapkan kurikulum merdeka, yaitu dengan profil pelajar Pancasilanya, ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, tujuan yang dicapai di sekolah itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, yang ini. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong dan kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, itu tujuan yang ingin dicapai di profil pelajar Pancasila.
Nah, biasanya ketika seorang guru ingin mengontrol siswanya, itu biasanya ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini, ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ya, seolah-olah kita bisa mengontrol murid dengan baik, padahal itu adalah untuk siswanya menjadikan kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, jadi mampu menguatkan karakter hal yang negatif. Ya, jadi kalau kita mengontrol siswa atau murid secara penuh, itu buat diri siswanya itu membuat rasa bersalah siswa itu, ya, dan mampu menguatkan karakter negatif nantinya, ya. Selanjutnya, contoh berikutnya itu ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat untuk kita, ya, seolah-olah tapi realitanya bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu pemikiran siswa seperti itu. Jadi kalau kita menguatkan positif, efektif dan bermanfaat untuk siswa, tapi sebenarnya untuk siswa itu adalah orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di budaya positif di sekolah kita ada yang namanya stimulus di teori kontrol, maksudnya ya, stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita semua. Kemudian teori kontrolnya, jadi misalnya ini stimulus responnya kepada siswa. Nah, realitasnya kita sama, tetapi padahal kita berbeda, gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu di kenyataannya itu berbeda, tapi menurut kita sama, gitu. Kemudian semua orang melihat yang sama, ya, mungkin untuk kita, ya. Tapi ada yang pemikirannya siswa itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, setiap orang berbeda, gitu. Kalau kita memberikan tugas yang sama, mungkin buat dia berat atau susah, gitu ya. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ya, kita mencoba, padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan kesalahan. Nah, itu keterbalikannya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu realitanya seperti ini, ya. Jadi jangan sampai dikontrol orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, gitu ya. Jadi teori kontrol menyepakati seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan koneksi menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Nah, jadi kalau misalnya membuat disiplin positif itu berarti kata-katanya jangan memakai tidak atau jangan. Jadi jalan yang pelan misalnya, jangan lari, jangan ini, nah itu peraturannya tidak diubah, gitu. Jadi itu negatif. Jadi setiap peraturan dibutuhkan itu disiplin positifnya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, sebagai pendidik pasti kita ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin,
ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang biasa kita pakai yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau di luar negeri mungkin ya, itu Ibo Primary Years Program atau PYV ya. Itu bisa di sekolah internasional mungkin ya. Jadi beda kurikulumnya. Kalau PYV berarti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai kebajikan institusi di tempat lain ya. Kalau di sekolah kita tentu profil pelajar Pancasila. Kemudian di tempat kerja ada juga yang harus diterapkan, itu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu ketika di suatu perusahaan ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, pasti memiliki apa yang harus dicapai atau diinginkan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu ya, jadi kebutuhan dasar manusia supaya terpenuhi dengan baik. Itu pasti di setiap elemen di dunia ya, manusia itu ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, dalam teori 5 kebutuhan dasar manusia itu dibuat 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, manusia itu harus bertahan hidup ya, harus bertahan hidup supaya bisa melanjutkan mungkin karirnya atau urusannya ya. Maka jika ingin bertahan hidup membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Gitu. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu harus atau dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu ya, menjadi bagian dalam kelompok. Yang berikutnya yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu biasanya manusia ingin menguasai, seperti di jabatan-jabatan di manapun ya, mau di perusahaan atau di tempat akademik, pasti ada ingin menguasaannya. Selanjutnya kebebasan. Manusia harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi semua manusia pasti ingin bebas ya, menentukan apa yang diinginkannya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan ya. Semua manusia ingin hidup bahagia, ingin hidup senang ya. Caranya apa? Banyak, bermain, humor, dan antusias dan tertawa. Semua itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada motivasi dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik, dan ada motivasi intrinsik dari dalam. Motivasi yang dari
dalam atau intrinsik itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dari keinginan dari diri sendiri, ya. Tetapi kalau dari luar, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melihat orang sukses, ya, jadi kita ingin seperti itu, gitu. Jadi itu motivasinya seperti itu. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ya. Jadi di budaya positif ini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba jadi dapat hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman, ya. Kemudian konsekuensi biasanya jika berbuat sesuatu akan mendapatkan apa, gitu ya. Kalau hukuman itu langsung di tempat lah, seperti itu. Nah, berbeda dengan konsekuensi, itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah sebuah capaian atau segitiga, ya, nanti kita jelaskan di depan. Proses menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu terencana, ya, tapi lebih ada urutannya kalau restitusi. Nah, sekarang 5 kontrol guru yang harus biasanya dimiliki oleh seorang guru. Guru itu biasanya sebagai penghukum siapa, atau saya misalnya Asep Iwan suka menghukum, atau guru itu suka membuat rasa bersalah, kamu sih misalnya datang terlambat ke sekolah jadi nggak bisa ikut belajar, itu kan membuat rasa bersalah. Atau guru dengan siswa atau dengan murid itu menjadi teman, nanti kita bahas kata-katanya. Atau guru itu sebagai pemantau saja, melihat dari apa yang terjadi, ya, jadi tidak memberikan respon. Yang terakhir itu guru sebagai manajer. Nah, coba kita saksikan video berikut ini, ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu, Bu Im minta tanggapannya, ya, dari video ini. Nah, ya, itu videonya sudah selesai. Ada yang bisa memberikan tanggapan?
Iya, pokoknya itu ada berbagai jenis ini ya, pekerjaan semut ya. Nah, jadi kalau saya lihat ya, di semutan kita tahu ya, sistem itu kayak kerajaan ya. Kayak ada yang tugasnya misalnya sebagai pekerja, ada yang tugasnya sebagai penjaga sarang, ada yang tugasnya penjaga telur, ada yang tugasnya misalnya sebagai ratu, misalnya yang bertelur, ada juga misalnya yang komando ya, memberikan komando. Mungkin kita bisa diilustrasikan ya dari jobdesk semut tersebut. Kalau kita terapkan dalam dunia pendidikan di sekolah, mungkin yang tugasnya sebagai pengarah komando itu bisa kita asumsikan kepala sekolah, mungkin ya Pak Asep ya, di mana kepala sekolah itu memberikan arahan, oh kamu tugasnya sebagai ini A, B, C, D, misalnya kurikulum, ada SK-nya sebagai kurikulum, atau misalnya sebagai sarpras, sebagai tugas tambahannya, atau ada juga misalnya sebagai guru, sebagai tupoksinya harus mengajar yang seperti A, B, C, D yang tadi sudah disampaikan sama Bapak. Jadi dengan adanya arahan seperti itu, kita jadi tahu mungkin ya kerjaan kita tuh harus kayak gimana gitu, dan tentunya kontrol utama itu ada di kepala sekolah gitu. Dan memang setiap individu harus paham betul perannya masing-masing, karena kalau kita nggak paham dengan tugas kita apa, terutama sebagai guru yang gak hanya mau mentransfer ilmu gitu ya, mendidik juga, mendidik anak-anak. Jadi biar benar kita caranya gitu Mas. Kalau saya ya Pak ya. Makasih Bu, tepuk tangan dong ya. Ya, buat semangat ya. Jadi benar sekali yang apa yang disampaikan oleh Ibu Ane ya. Jadi ada beberapa, kalau semut mungkin bawa makanan ya, jenis-jenisnya berbeda-beda. Kita juga sebagai manusia berbeda-beda sifat dan karakternya. Kalau misalnya kalau semut yang belakang yang terhalang oleh daun, tadi yang disampaikan Bu Ane juga udah tepat ya, udah benar. Tidak ada yang membantu atau gimana nih, udah terjebak, tidak bisa lewat gitu kan. Nah, kalau kita sebagai guru yang terjebak itu adalah murid, nah, kita arahkan ya, kayak look my eyes, kita lihat gitu ya. Nah, kasar seperti itu ya. Benar sekali, makasih ya Bu Ane, tepuk tangan ya. Tangan dong, kasih ini hadiah. Ada nih, mana ya? Nanti hadiahnya ya. Nah, alhamdulillah, kasih Bu Ane ya. Nanti diedit di sana kalau nggak boleh. Ya, kita lanjutkan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga bisa kontribusi dan saling jawab ya, bertanya dan dijawab. Udah ya. Nah, selanjutnya itu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Apakah sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah? Kalau guru sebagai seorang penghukum, langsung di tempat atau diberikan hukuman kepada siswa tersebut, hormat pada bendera selama 1 jam, 30 menit, atau beberapa menit misalnya ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, guru itu menyatakan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak, misalnya kalau saya sebagai Bapak guru ya. Nah, itu adalah seorang guru pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru, yang mana nih yang biasa kita lakukan gitu kan. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol berikutnya, kasusnya sama ya, atau tidak memakai topi biasa yang saya selalu lakukan ya. Sebagai teman, kata-katanya, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, atau jangan sampai tidak membawa topi lagi. Itu kata-kata seperti teman kan ya, itu guru sebagai teman.
posisi kontrolnya. Bagaimana dengan posisi sebagai pemantau? Kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu nggak tahu konsekuensinya. Nah itu sebagai pemantau ya, cuman bertanya. Kemudian Senin depan sebelum upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya sama yang sebagai manajer ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap sebagai manajer. Apakah kau tahu kesalahanmu? Itu bisa tanya seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya posisi kontrol, apakah aku, coba Bapak Ibu ya, saya kecewa sekali denganmu. Kira-kira apa itu posisi kontrolnya? Satu poin buat Bu Rahma ya, pembuat rasa bersalah. Terima kasih Ibu senior ya, senior saya. Ada lagi selanjutnya ya. Posisi counter, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Sama pembuat rasa bersalah ya. Jadi ke anak membuat rasa bersalah. Kemudian berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa itu? Manajer ya. Terima kasih Bu Suli, 1 poin. Nanti poin yang paling banyak ya ada deh. Selanjutnya posisi kontrol, apakah aku? Ayo lakukan demi bapak, ayo lakukan demi ibu. Apa? Oh, Bu Heni sebagai teman ya, posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya azan. Apa? Tunda dulu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Ya, Bu tulis. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Tunggu azan dulu ya. Yep. Udah 36 menit. Nah, ya. Potong.
Kita lanjutkan ya. Tadi Bu Sulis, apa Bu tadi posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Kira-kira apa? Penghukum kurang tepat. Ada? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Apa? Mbak? Ya? Apa Bu? Manajer, ya benar sekali ya. Jadi itu adalah manajer Bu. Ini ya, jadi manajer. Cuma saya nggak tulis di jawaban. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang ice breaking ya, karena kita setengah perjalanan nih. Jadi kita ice breaking lagi, ice breaking dulu maksudnya ya. Jadi mohon Bapak Ibu kita berpasangan, yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian di antara mungkin nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Kalau yang belum tahu, kalau yang sudah tahu ya apa-apa gitu, lanjutkan ya. Ada yang namanya Amir dan namanya Amar ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan berdiri sebagai peregangan ya, dan berpasangan. Ada yang namanya Amar dan yang namanya Amir ya. Sering ada itu kan ya. Berpasangan, yang satu begini, yang satu membuka ya. Amar dan Amir, boleh dengan bahasa Siregar, boleh ya. Ayo Bu, mangga. Siap ya. Jadi di satu kelompok terdiri dari 2 orang itu ada yang namanya Amar dan ada yang namanya Amir. Tangan yang kiri terbuka untuk menangkap, tangan yang kanan telunjuk itu ditaruh di temannya. Nah, iya. Hah? Berdua doang aja. Ya. Ya, gitu. Satu, nah gitu ya. Yang satu Amar, yang satu Amir. Boleh bertiga bisa nggak? Tapi ada Amar 2 orang berarti. Ya. Siap ya? Yang disebutkan namanya itu menghindar, mengangkat telunjuknya. Bukan. Gitu ya. Jadi 1 orang Amar, 1 orang Amir di kelompok itu. Ya, pilih sekarang siapa yang menjadi Amar, siapa yang menjadi Amir. Siap ya. Nah, yang disebut namanya itu angkat telunjuknya. Yang disebut namanya. Kalau yang tidak disebut, nangkep. Ya. Siap ya. Nangkep betul-betul. Nah, siap ya. Ceritanya ada 2 anak ya yang akan pergi berangkat ke sekolah. Ya. Pagi itu jam 6.30 datanglah angkot ya, kemudian berhenti, siswa itu memanggil angkot itu untuk naik. Setelah masuk ke dalam angkot, ternyata ada yang namanya Budi, dan saling menyapa antara Budi dan Amir. Betul ya. 1-0 ya. 1-0 ya. Siap lagi. Setelah di dalam angkot itu melaju menuju ke daerah sekolah SDN Mekarjaya 14. Sesampai di pintu gerbang, datanglah guru yang menyapa kepada Amar. Siap, lagi 1-0 atau 2-1 atau 1-1 tuh. Ya, siap lagi. Nah, setelah guru itu menyapa, ya ternyata mereka berdua itu bareng berangkatnya. Ya, sampai di dalam kelas si Amir
Itu dapat ya 22 atau 31 ya. Si Amir lalu menaruh tasnya dan mempersiapkan untuk belajar. Ya. Ternyata Dodi ingin ke toilet mengajak Amar. Ya, akhirnya udah selesai sampai di toilet, kembali lagi ya, mempersiapkan mereka berdua. Amar Kamil. Ya udah, makasih ya, tepuk tangan ya. Silakan dulu kembali ya. Ada yang dapat lebih dari 4? 3 sama. Oh, 3 sama. Ya, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan ya, alhamdulillah. Jadi merefresh kita belajar atau desa ini supaya mendapatkan bahan atau refresh kembali. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Saya lihat di beberapa kelas sudah menerapkan atau sudah menuliskan siswa-siswinya oleh Bapak Ibu guru mungkin yang telah menugaskan siswanya untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sering dipertanyakan juga. Ada di kelas Bu Arista tuh, di kelas kita belum ya Bu Rahman. Ya nanti kita terapkan, tapi di digital udah diterapkan ya. Jadi saya sebarkan di grup WhatsApp gitu ya. Jadi nanti ada beberapa yang saya lihat di kelas sudah menerapkan keyakinan kelasnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, berbeda dengan peraturan. Ya. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Jadi biasanya kita membuat keyakinan kelas itu jangan membuat kata-katanya ditulis jangan atau tidak boleh membuang sampah, tapi diganti buanglah sampah pada tempatnya gitu. Jadi jangan membuang sampah pada tempatnya, itu kan pernyataan negatif. Nah, jadi buanglah pada tempatnya. Atau waktu upacara siswa anak kelas 1 dan 2 biasanya lari, jangan lari. Nah, itu kan kata-kata negatif. Diubah menjadi hal positif keyakinan kelasnya. Jalan saja gitu. Ya, itu adalah pernyataan positif. Kemudian sedikit saja membuatnya agar mudah diingat. Selanjutnya sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 5A. Ya, belum dibuatkan tapi sudah disebarkan. Pertama, mungkin ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan kelasnya tuh. Jadi sama-sama membuat keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Itu juga ditentukan atau dibuat bersama-sama pernyataannya. Mangga Bu. Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Itu juga keyakinan kelas. Selanjutnya saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Ya, tapi tidak membantu dalam hal mencontek, ya. Ini mungkin ada hal-hal yang lainnya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Itu adalah contoh keyakinan di kelas 5A. Nah, segitiga restitusi. Nah, yang tadi kita udah bahas adalah khusus di 5 kontrol ya. Sekarang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga ya berarti bentuknya segitiga. Kemudian restitusi itu apa? Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini nanti biasanya
dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, itu ada 3. Jadi urutannya ke sini, ke sini, ke sini. Itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa kalau berbuat salah harus dalam proses pembelajaran. Kata-katanya gini, menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, sebelum mengucapkan kata-kata yang lain biasanya gitu. Oh, kamu berkelahi ya, atau mencuri ya, atau rambutnya acak-acakan ya. Terus kita buat pernyataan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak, ibu juga pernah melakukan itu. Jadi distabilkan dulu kondisi siswanya. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga atau yang penting buatmu. Kata-katanya yang berikutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya, gitu. Jadi validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya seperti itu atau pernyataannya. Yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan pas kita? Nah, setelah dibahas dari menstabilkan identitas, kemudian membuat rasa bersalah, yang terakhir menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Ya, kalau misalnya tidak saling menghormati di kelas, keyakinan kelas kita seperti apa? Itu Pak, harus saling menghormati. Atau buang sampah sembarangan, itu Pak, buanglah sampah pada tempatnya, sudah dituliskan Pak. Nah itu ya. Jadi nilai-nilai apa yang disepakati bersama, kalimatnya, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu ditanyakan ke siswa itu. Kamu ingin menjadi orang seperti itu, atau kamu ingin menjadi seorang apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini contoh penerapan segitiga restitusinya. Di sini ada siswa yang suka bolak-balik nyontek ceritanya tuh, ya bolak-balik. Siapa itu? Dia bolak-balik nyontek ke temannya. Ngambek tuh, gitu ya. Nah, itu ya, ngambek tuh ya. Tadi Pak Ade benar dari Bapak sama yang sedikit, kamu lari dengan teman kamu ke depan. Gimana itu? Buku-buku kamu dicontek juga karena apa? Ya wajar kan kamu marah harus ada itu jika akses dari posisi kamu juga akan marah sama seperti kamu. Itu menstabilkan identitas. Lalu apa yang kamu lakukan dengan kamu Pak? Ya, saya mengamalkan oh gitu. Pasti kamu membuat seperti itu ada alasannya ya? Wajar
misalnya hukum meja. Sekarang pikirkan, jika kamu sampai ke beberapa meja, apa yang keyakinan apa yang sudah dilanggar? Ya, itu mengerti itu penting. Terus keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu orang-orang? Ya, kita mengerti Ini kasus kedua ya. Leo makan di kantin saat pembelajaran sedang berlangsung tanpa meminta izin dulu. ya, Dia lagi izin untuk ke toilet, terus melihat temannya Leo makan di kantin. Terus laporan ke gurunya ya. tadi Bapak kenal dari kampung. Terus Bapak beliau supaya Tadi menstabilkan identitas ya. Nah ini ya menstabilkan identitas kata-katanya. Validasi tindakan yang salah ini ya. Jadi kamu sudah keyakinan kamu yaitu keyakinan dilakukan dan diberikan kepada kamu. Kamu menggunakan ini meninggalkan orang atau meninggalkan belajar. Apakah itu juga dengan keyakinan kamu di kelas? Benar kamu dilakukan apa yang sudah kamu? Itu menanyakan keyakinan kelas ya. Ya, aku kamu ini apa? Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan meminta izin katanya gitu ya pada guru yang ada. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Ini kedikit dulu. Ya, setiap kali apabila kamu ada izin doa atau izin kepada guru atau harus ada jadi Ya, itu ya contoh penerapan segitiga restitusi. Demikian
Pemaparan dari saya nanti dilanjutkan oleh Pak Siregar, Pak Maman Siregar. Terima kasih. Nanti juga di akhir nanti kita coba menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti ada yang jadi muridnya dan ada yang jadi guru sebagai penerapan segitiga restitusinya. Ya, jadi mohon bantuannya Bapak Ibu nanti di akhir setelah Pak Siregar pemaparan diseminasinya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang lihat? Yang banyak skornya? Ada nggak? Saya kasih hadiah. Tadi juga. Itu aja, Pak. Bu Sulis sama Bu Rahmah, apa nih? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita tinggal tambahin pakai setnya, kita tambahin setnya, kita kan kolaborasi. Sanksi pertama sudah selesai. Bukan itu. Asep, dilanjut. Ya.
Baik, selamat siang Bapak Ibu rekan guru Mekarjaya, SDN Mekarjaya 14. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Anda Supardi MPD yang telah memberikan support yang luar biasa bagi kami para calon guru penggerak angkatan 10. Dan saya adalah Halomon Siregar. Saya CGP angkatan ke-10 dari Kota Depok, Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini, rekan-rekan guru yang saya cintai, terima kasih untuk kehadirannya, untuk kita dapat melakukan diseminasi budaya positif. Nah, jadi di dalam budaya positif ini, diseminasi budaya positif ini kami berkolaborasi. Dan tadi Pak Asep sudah memaparkan sedemikian rupa dengan berbagai macam contoh-contoh yang baik. Jadi saya mungkin lebih kepada pengayaan daripada nilai-nilai ataupun inti daripada budaya positif itu sendiri. Mungkin ada sedikit pengulangan, tetapi sifatnya adalah pengayaan. Nah, kita mulai dari kesepakatan diskusi dulu ya. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Kita sepakat semuanya? Sepakat. Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lainnya. Lalu yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Lalu yang keempat, mungkin Bapak Ibu mau tambah atau cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita lanjut. Ya, inilah beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mulai dari prolegomena budaya positif, yaitu pendahuluan dari budaya positif. Ya, kita akan pengen tahu apa itu budaya positif sebenarnya dan latar belakangnya apa. Kita berbicara tentang budaya positif pada hari ini. Lalu yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Setelah itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lalu keyakinan kelas yang ketiga. Lalu yang keempat materi kita adalah kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Setelah itu kita lanjut ke 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi nanti yang akan kita lakukan bersama-sama. Kita akan membuat simulasi segitiga restitusi. Baik, saya mulai dari yang pertama. Prolegomena budaya positif. Jadi berangkat dari kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan holistik siswa dalam mencapai tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, maka lingkungan pendidikan perlu menerapkan budaya atau disiplin positif. Nah, jadi adapun kita melakukan diseminasi budaya positif itu berangkat dari kebutuhan yang mendesak, yaitu lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan holistik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang sudah dicetuskan atau filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, nah permasalahannya ada, latar belakang dari permasalahannya itu permasalahan kenakalan anak menjadi salah satu faktor. Jadi kenakalan anak itu baru salah satu faktor dari pentingnya kita melakukan diseminasi budaya positif pada saat hari ini. Ya, jadi perlunya diseminasi positif pada lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Jadi ternyata diseminasi budaya positif itu atau diseminasi itu arti penyemaian, ya, menaburkan benih-benih baik di dalam keluarga maupun di sekolah, suatu yang positif. Nah, itu bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi juga harus di dalam lingkungan keluarga. Nah, untuk apa? Sebagai peredam atau upaya mereduksi pengaruh-pengaruh negatif
dari peradaban teknologi modern. Kita tahu bahwa teknologi itu tidak bisa kita cegah. Muncul berbagai macam bentuk-bentuk teknologi ya. Sekarang yang lagi tren adalah teknologi AI, ya kan? Semua orang sekarang ingin menguasai teknologi tersebut. Jadi sudah banyak teknologi-teknologi, bahkan mungkin kita kalah dengan anak-anak yang sekarang ya. Mereka udah bisa masuk searching kemana-mana. Kita mungkin baru bertanya-tanya. Tapi kalau kita anak milenial atau anak milenial sekarang, anak apa ya? Gen Z ya. Wah, anak Gen Z. Mungkin kita masih kalah sama mereka. Karena apa? Karena mereka itu adalah zamannya. Makanya Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa anak-anak itu harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yaitu lingkungan di mana anak-anak itu bertumbuh, dan kodrat zaman yaitu di mana anak-anak itu berada pada zamannya. Kalau yang sekarang, anak-anak sekarang itu adalah anak-anak Gen Z ya. Kalau saya mungkin anak-anak milenial. Kenapa? Iya ya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, melalui diseminasi ya konsep-konsep inti budaya positif, pemimpin pembelajaran yaitu kita diajak untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Nah, jadi melalui konsep-konsep inti budaya positif yang akan nanti saya paparkan, kita sedang memikirkan kembali kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Ya, strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah tujuan kita bagi murid-murid yang kita ajar. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, saya mulai dari makna disiplin positif. Ya, jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, sehingga makna dari disiplin positif ini dapat kita pahami dengan sesungguhnya. Kita kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan, ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi syarat utama budaya positif itu adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, ini kembali kepada motivasi intrinsik daripada siswa itu sendiri yang memiliki motivasi internal ya. Nah, jadi motivasi ataupun disiplin yang kuat ini akan muncul apabila anak mulai menyadari akan kebutuhan-kebutuhan dirinya, akan apa yang baik yang menurut mereka, yaitu keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Ya, keyakinan di sini adalah hal-hal kebajikan-kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang baik. Nah, Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, ya, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 menyatakan
Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya apa? Kebebasan yang kita tuju atau yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu harus merdeka. Seperti yang sekarang kita lakukan, yang sekarang kita anut ya, bahwa ada merdeka belajar. Nah, kita menggunakan kurikulum merdeka. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya murid-murid itu memiliki kemerdekaan. Tetapi untuk mencapai kemerdekaan itu, murid-murid itu harus memiliki disiplin yang kuat terlebih dahulu. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi kalau tidak ada kedisiplinan diri, maka harus ada yang mendisiplinkan. Ya. Jadi bukan hanya murid saja, termasuk kita ya Bapak Ibu guru ya. Kita juga kalau nggak disiplin, ada kepala sekolah yang mendisiplinkan kita, dan seterusnya seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Untuk mencapai kemerdekaan. Jadi ternyata kemerdekaan itu bukan dalam pengertian bahwa merdeka tanpa ada batas. Ternyata merdeka itu harus ada kedisiplinan. Kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri sehingga kita merdeka. Lanjut, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita berpatokan kepada profil pelajar Pancasila. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi motivasinya itu harus dari dalam. Jadi kita berusaha menciptakan anak-anak ini memiliki disiplin pada dirinya untuk mencapai motivasi intrinsik, dan ada nilai-nilai kebajikan itu muncul bukan karena dari luar, oh kamu harus begini, kamu harus begitu, tetapi anak itu sudah menyadari sendiri bahwa mereka harus melakukan ini dan ataupun melakukan seperti itu. Ya. Makna dari disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tuju. Ya, makanya profil Pancasila ini harus menjadi fondasi nilai-nilai kebajikan universal di sekolah-sekolah. Ya, khususnya kita Bapak Ibu guru yang mengajar, memberikan nilai-nilai baik kepada siswa kita. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada berkebinekaan global. Seterusnya ada bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, semua inilah profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang akan kita berikan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki motivasi dari dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikannya. Nah, ini saya mengambil salah satu dari nilai-nilai profil Pancasila, yaitu mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atau pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang
hadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Murid yang memiliki dimensi ini juga mengelola dirinya sendiri, pikiran, perasaan, ataupun tindakan untuk mencapai tujuan pribadinya atau tujuan bersama. Nah, berikut beberapa elemen dan sub-elemen dari dimensi mandiri. Yang pertama adalah pemahaman diri dan situasi. Dalam elemen ini berarti seorang murid mampu mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi, mengembangkan refleksi diri. Nah, jadi di dalam kemandirian itu ada elemennya, ada sub-elemennya, yaitu pemahaman diri atas situasi. Jadi siswa itu atau murid itu memiliki pemahaman bahwa mereka mengenal kualitas dan minat ataupun tantangan yang akan dia hadapi. Lalu ada regulasi diri. Nah, dalam elemen ini berarti seorang murid mampu meregulasi emosinya, artinya mengatur emosinya sedemikian rupa, lalu menetapkan tujuan dan rencana strategi pengembangan diri dan prestasi, memiliki inisiatif, bekerja secara mandiri, mengembangkan kendali dan disiplin diri, percaya diri, dan adaptif. Ya. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, di dalam teori motivasi, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, dan ini ketiga-tiganya ada di dalam diri kita sebelum kita mengenal motivasi yang ketiga ini. Mungkin yang ketiga juga pernah kita akan lakukan ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya nih, mengapa orang mau disiplin? Ternyata salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak kalau sudah lewat waktu jam masuk sekolah bisa ketakutan. Ayo ma, ayo pak, cepat antar aku. Kalau kelas 1 begitu ya, atau anak-anak TK biasanya, ayo ma, cepat man, ini mau terlambat, nanti aku dihukum bapak guru, ntar aku dihukum ibu guru, ntar aku disetrap. Nah, jadi ternyata motivasinya mau cepat datang itu bukan karena yang ketiga nanti kita akan bicarakan, tapi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia takut dihukum, ya. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, jadi ini motivasi yang paling terendah, takut dihukum. Nah, kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ini satu tingkat yang lebih baik lah daripada yang ini. Ya, daripada untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini satu tingkat lebih baik. Tetapi motivasi ini pun tidak datang dari diri sendiri, melainkan datang dari orang lain. Ya, jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misalnya, anak kita iming-imingi, ayo kamu rajin ya masuk sekolah, jangan pernah terlambat, nanti bapak kasih nilai baik. Ya kan? Nah, artinya apa? Anak-anak tuh masuk sekolah bukan karena yang ketiga yang akan kita bicarakan, tetapi karena ada imbalan. Wah, nanti dikasih pak guru nih, nanti dikasih ibu guru nih, nah nilai saya baik nih, akhirnya mereka masuk. Nah, kira-kira pernah nggak kita melakukan ini? Pernah ya, semua pasti pernah. Ya, jadi ini motivasi yang kedua. Lalu yang terakhir, nah ini motivasi yang ideal, ya, yang ideal bagi anak-anak dan juga bagi kita sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, mereka melakukan ini, katakanlah datang tepat waktu, anak murid yang mengerjakan tugas-tugas, bukan takut dihukum, bukan karena takut dihukum, bukan juga karena dapat imbalan, nanti dapat nilai baik dan naik kelas, tetapi karena mereka ingin menghargai diri mereka sendiri. Saya ini punya nilai,
Nah, nilai-nilai kepercayaan yang mereka anut itu adalah bahwa mereka adalah yang ini ya, kembali kita ke, nah, mereka punya nalar kritis, mereka kreatif, mereka percaya mereka mandiri, ya. Nah, mereka percaya mereka juga sanggup bergotong royong dan lain sebagainya. Nah, karena nilai-nilai baik itulah mereka melakukan disiplin positif, ya. Jadi bukan karena motivasi atau iming-iming yang seperti nomor 2 ataupun menghindari ketidaknyamanan. Dan selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan atau restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, jadi kalau ada pelanggaran pasti ada hukuman. Itu pengertiannya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman tindakan dari suatu pelanggaran itu, kalau siswa ataupun kita melanggar pasti ada hukuman atau konsekuensinya. Jadi berdasarkan pernyataan dari Alfie Kohn ya dalam bukunya nih di dalam Punishment by Reward tahun 1993 dalam wawancaranya mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Sehingga bagi dia, saya belajar untuk berhati-hati menerapkan bentuk-bentuk penghargaan kepada siswa. Jadi ternyata di dalam risetnya bahwa penghargaan itu pun merupakan suatu tindakan hukuman kepada siswa. Ya. Nah, kita lihat nanti ya. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi sebenarnya disiplin itu sendiri sudah menunjukkan identitas sukses pada diri seseorang, baik siswa maupun kita sebagai pemimpin pembelajaran ya. Dan hukuman itu merupakan identitas gagal. Jadi kita melabeli orang jadi identitas gagal itu. Disiplin yang sudah bermakna positif itu terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kita lihat dari hukuman dulu. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, jadi tiba-tiba aja anak itu mendapat konsekuensi dari hukuman dari pelanggarannya. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Lalu hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, jadi di dalam hukuman itu murid atau anak itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi dia merasakan tersakiti. Ya, jadi ada hukumannya. Ada dampak daripada hukuman itu sendiri. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nanti biasanya yang kalau konsekuensi itu peraturan-peraturan sekolah ya Bapak Ibu ya. Misalnya harus datang tepat waktu. Nah, terus kalau tidak datang tepat waktu ada konsekuensinya. Misalnya terlambat datang upacara bendera, kita tahu bahwa anak-anak itu didisiplinkan, mereka baris di depan ruang guru. Nah, itu salah satu bentuk konsekuensi, ya bukan hukuman, tetapi itu konsekuensi. Nah, anak itu sudah tahu bahwa kalau terlambat datang upacara bendera, mereka akan upacara di dekat depan ruang guru. Lalu
Sementara disiplin dari konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi konsekuensi sebelum konsekuensi yang akan diterima oleh pelanggar. Lalu yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu kalau dalam pengertian sederhana itu suatu penggantian, ya, mengganti. Ya, jadi murid itu di dalam restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini juga menurut dosen ya. Jadi restitusi inilah yang sedang kita akan budayakan di sekolah kita. Jadi anak itu dituntut untuk mencari solusi dari pelanggaran yang mereka lakukan, bukan langsung tiba-tiba kita melakukan hukuman kepada mereka. Tadi kita sudah tonton ya bentuk segitiga restitusi itu. Selanjutnya, nah ini bentuk-bentuknya Bapak Ibu, kita lihat ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti saya akan masuk ke penghargaan. Hukuman itu masuk ke dalam bentuk identitas gagal. Jadi apapun namanya hukuman itu pasti identitas gagal. Karena identitas gagal itu melabeli anak itu seperti tidak berarti ya. Nah, konsekuensi itu masuk di dalam identitas sukses atau disiplin, dan restitusi ini yang paling terbaik yang harus kita kerjakan ya. Kalau konsekuensi tadi sudah saya sampaikan bahwa di konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebenarnya. Jadi kalau melanggar konsekuensi ini. Tetapi kalau restitusi, mereka yang mencari tahu bagaimana supaya mereka baik. Nah, di sini ada beberapa ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ketika hukuman dimulai, maka ada yang tersakiti, entah dia luka dalam hati, ayah nih para guru nih, ayah nih ibu guru. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Tetapi kalau konsekuensi, memang sesuatu harus terjadi karena konsekuensi kan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nilai kamu tidak ada. Itu kan konsekuensinya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Tetapi kalau di restitusi, mereka diajak berpikir di sini, Bapak Ibu, diajak berpikir. Misalnya kita salah satu contoh, katakan namanya si Bonar lah ya. Ini kan nggak ada nama Bonar ya. Nah, Bonar, kamu kok nggak ngerjain PR? Kira-kira menurut kamu bagus nggak kalau kamu nggak ngerjain PR? Ya enggak Pak. Terus apa yang harus kamu lakukan untuk kamu memperoleh nilai supaya kamu memiliki nilai di rapot kamu? Saya harus mengerjakan tugas-tugas saya Pak. Nah, seperti itulah restitusi. Ya, jadi penggantian. Tetapi kalau konsekuensi tidak, memang terjadi. Nggak ngerjain PR, udah berarti nggak dapat nilai. Itu namanya konsekuensi. Nah, kalau hukuman, ini sekonyong-konyong tiba-tiba langsung dihukum aja anak itu. Tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada teguran, anak itu sudah langsung divonis. Jadi salah satu contoh aja yang saya berikan. Selanjutnya di identitas gagal ini itu sifatnya negatif. Ya, semuanya sifatnya negatif. Ya, contoh ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, jadi ini ya sifatnya mengancam ya. Jadi hukuman itu bersifat negatif. Tetapi konsekuensi itu sifatnya netral. Ya, lakukan apa yang saya katakan. Ini contoh-contoh dalam bentuk ucapan ya. Sifatnya netral. Tetapi restitusi itu sifatnya positif. Jadi apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi, kamu nggak ngerjain PR, apa ini yang kamu mau? Misalnya contoh seperti itu. Enggak Pak. Terus apa yang kamu mau?
saya mau mengerjakan Pak, tapi kurang mengerti. Oh, kalau begitu kamu harus berkolaborasi dengan teman kamu. Contohnya seperti itulah ya. Nah, jadi di dalam negatif ya, di dalam hukuman atau identitas gagal itu modenya adalah mode paksaan yang mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk, terus murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan ya. Tapi kalau di dalam bagian disiplin atau konsekuensi itu bersifat netral, jadi setiap respon, jadi dia adalah stimulus respon ya, jadi menstimulus, mendorong kepatuhan. Terus contoh-contohnya ini konsep diri baik ya, jadi murid anak belajar taat peraturan. Nah, di dalam restitusi yang positif itu teori kontrol ya, mendorong disiplin positif dan seterusnya ya. Baik, lanjut ke penghargaan. Nah, menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini contoh salah satunya ya. Jadi penghargaan dalam bentuk hukuman yang menjadi suatu hukuman itu seperti ini. Penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya begini. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi artinya bahwa di dalam memberi penghargaan kita seperti sedang membanding-bandingkan orang lain. Nah, contoh seperti itulah penghargaan itu. Jadi kalau misalnya kita nih kadang-kadang dulu kita kesel nih sama si ini ya, kesel sama ini. Terus tapi kita suka sama anak ini. Nah, kan itu dilema ya. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa sama seperti anak yang kita mau? Lalu kita banding-bandingkan. Kamu tuh harusnya seperti ini, ya. Kamu seperti si Bonar ini baik, misalnya gitu kan. Jadi maka penghargaan yang diberikan kepada si Bonar ini itu melukai hati yang temannya, sehingga dia jadi nggak suka. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kita masuk kepada keyakinan kelas. Saya pikir keyakinan kelas sudah tadi dibahas ya. Jadi apa itu keyakinan? Jadi ini bukan keyakinan dalam bentuk keimanan ya, tapi keyakinan dalam pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi nilai-nilai kebajikan maupun kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi keyakinan itu datang dari dalam dirinya, nilai-nilai kebajikan yang baik itu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau dibikin peraturan, makanya ada istilah semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Misalnya peraturan dibuat untuk dilanggar. Kenapa? Karena buat kita itu atau buat yang melakukan itu, yang mendapat hukuman jadinya peraturan itu buat kita nggak ada maknanya. Kenapa? Karena tidak diajak ya, tidak diajak. Nah, kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan tadi ya. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Jadi kita harus melibatkan mereka. Kalau kita bikin suatu peraturan, maka kita harus melibatkan mereka. Konsekuensinya apa dan apa yang harus mereka perbuat nantinya. Lanjut yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia, jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah suatu usaha terbaik kita untuk mendapat apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita. Ya, jadi ini kebutuhan dasar. Ya, Dr. William Glasser dalam Choice Theory, dan dalam bukunya
Ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya satu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ya, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kalau kita melihat ada anak-anak murid kita melanggar suatu peraturan, sebenarnya mereka sedang gagal, ya, gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar tadi ya. Nah, kita lihat sedikit. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kita melihat kalau waktu pengalaman di dalam upacara bendera ya, banyak anak-anak itu kalau upacara bendera pingsan. Saya kan selalu di belakang tuh. Benar Bu, ini benar. Jawabannya ini nih, ya, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makanan. Kamu kenapa pingsan? Saya belum makan Pak. Kamu disarapan belum? Saya tanya. Sering saya tanya. Kamu disarapan belum? Belum Pak. Jadi kenapa pingsan ya? Karena ini kebutuhan secara fisiologis atau tubuh nggak tercukupi. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini adalah 3 kebutuhan berikutnya. Ada kebutuhan fisiologis, ya, jadi 1, 2, 3 ini psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan dan hubungan dan koneksi dan seterusnya. Nah, jadi kebutuhan kasih sayang ini sangat perlu buat siswa-siswa kita. Nah, Pak, kalau di dalam ada waktu itu saya pas ngawas ujian sekolah kelas 6 itu. Kalau nggak salah di mana ya, saya di ruang 2 atau di ruang 1 ya, saya sama Bu Mimi. Jadi ketika saya panggil anak itu perempuan, langsung dibully. Kenapa? Langsung bilang, bau Pak, bau Pak, bau Pak. Wah, itu kan sudah body shaming ya, sudah pembulian. Dia merasa apa? Anak itu jadi, kok saya nggak diterima di kelas gitu. Saya langsung suruh mereka minta maaf. Kamu nggak boleh menghina begitu. Ayo minta maaf. Oh enggak Pak, ini Pak. Akhirnya mereka minta maaf. Anak itu jadi gembira loh. Begitu teman-temannya yang berbuat body shaming itu minta maaf, maka kasih sayang dan rasa diterima itu muncul di dalam diri anak itu, ya. Lalu yang ketiga, penguasaan. Nah, ini kebutuhan ini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi ini menjadi kompeten, menjadi terampil di atas diakui atau prestasi. Jadi ini penguasaan adalah ini menunjukkan kompetensi diri. Ya baik. Nah, kalau kita lihat siswa-siswa kita itu memang semuanya kalau dalam olahraga ya, gerak itu kayaknya sangat bersemangat ya, karena mereka merasa disitulah mereka punya penguasaan, kompetensinya. Lalu yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Kebutuhan kebebasan ini dibutuhin nggak sih oleh guru-guru? Butuh nggak guru-guru bebas? Makanya dibikin mereka merdeka mengajar ya. Tapi pada faktanya sudah merdeka belum kita? Nah itu yang menjadi setengah merdeka. Setengah merdeka ya. Contoh kita bikin soal, kan harusnya soal itu kan merdeka ya. Guru sendiri, walaupun mungkin guru kelas 3 ada 4, tapi kan belum tentu kebutuhannya sama kan. Soalnya sama belum tentu. Tetapi ternyata harus ada yang sudah disepakati bersama ya. Jadi nggak ada belum merdeka juga. Begitu juga kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Nah, ini anak-anak suka bermain, tertawa, ya tadi seperti sudah kita lakukan. Ada ice breaking. Nah, ini kalau mau bikin ice breaking lagi, gimana? Nanti ya kita bikin ice breaking lagi. Baik, lanjut dunia berkualitas. Belum sarapan. Ya,
Jadi dunia berkualitas itu menyangkut daripada 5 kebutuhan dasar manusia. Dunia yang berkualitas adalah gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Jadi gambaran daripada dunia berkualitas itu ada di sini semua, di 5 kebutuhan ini. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jadi berbeda-beda. Ada orang yang merasa dunia berkualitasnya kalau udah masuk di dalam sini ya, kesenangan atau ada kebebasan. Ya. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka, seperti apa dunia berkualitas itu menurut mereka. Lalu, bila guru dapat membangun interaksi, kita nih memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, kita lihat di dalam restitusi 5 posisi kontrol. Tadi sudah dibahas. Saya pendalaman materi. Ya, jadi, menurut Dr. William Glasser, Gosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Sebenarnya posisi-posisi ini ya sudah kita lakukan semua, cuma hanya kita tidak tahu namanya apa. Ya karena kita belum temu teorinya. Tetapi pada dasarnya kita lakukan ini. Pernah nggak kita pada posisi penghukum? Pasti pernah. Ya. Jadi di posisi penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Artinya contoh seperti ini. Kamu selalu yang terakhir selesai. Jadi menghukum terus. Ya selalu kamu lagi. Lu lagi 5L ya, lu lagi. Ya lu lagi gitu ya. Ini posisi penghukum. Tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita sadari, ternyata kita sudah masuk menjadi posisi penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Tadi contoh-contohnya sudah disampaikan oleh Pak Asep ya. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, dan menggunakan kekeningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, jadi ini kadang-kadang begini. Aduh, kenapa sih kamu begitu terus? Aduh, ibu jadi kecewa. Seperti itu ya. Pernah nggak kita alami seperti ini? Pernah kita membuat murid seperti itu? Pernah ya. Kita pun secara pribadi juga kadang-kadang dilakukan begitu ya. Oh, aku jadi kecewa nih sama kamu, gitu ya. Jadi membuat rasa bersalah. Ya. Jadi merasa bersalah. Kenapa sih kamu buat begitu sama aku? Jadi ada timbul rasa bersalah di situ. Lalu yang selanjutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Dia nggak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kayak bujuk rayu ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif ya, dalam posisi teman. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan guru dan murid. Kita dekat akrab dengan murid itu baik loh Bapak Ibu. Tetapi kalau terlalu dekat atau terlalu akrab sampai murid itu tidak mempunyai penghargaan kepada guru, itu yang menjadi permasalahan. Ketika kita terapkan posisi kita sebagai nanti pemantau atau manajer, anak itu akan terluka. Kalau kita terlalu masuk di dalam posisi kontrol sebagai teman. Tapi memang kalau sebagai teman tuh enak juga sih, karena kita ngobrol seperti teman ya. Tolongin bapak dong, beli ini. Wah, pergi dia. Beli bapak kopi dong. Dia akan pergi karena dianggap kita sebagai teman. Pak, beri permen Pak. Hah? Lampunya Pak, beri permen Pak. Iya gitu. Dibalikin. Tapi nanti, betul.
Itu contohnya dari Pak Jaya tadi. Oh, teman. Karena teman kan jadi nggak dihargai kita sebagai guru. Tapi kita boleh nggak sebagai teman? Boleh. Tapi pada batas-batas tertentu. Nah, lalu guru posisinya di mana sih seharusnya? Di sini, pemantau dan manajer. Ya, pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Jadi kita pantau nih anak-anak nih. Wah, kamu nggak boleh begitu, kamu harusnya begini. Nah, ada konsekuensi di situ. Sedangkan di dalam manajer kita, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, tadi ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika murid melakukan suatu kesalahan, maka kita sebagai posisi control manager, kita minta murid itu memiliki untuk menemukan solusi. Apa yang mereka harus kerjakan, ya. Jadi disinilah posisi kita, ya Bapak Ibu guru. Tetapi sebagai teman pun boleh, tapi jangan sampai kita menjadi pembuat merasa bersalah. Nah, ketika menjadi pembuat merasa bersalah, anak itu, aduh saya nggak enak sama ibu guru nih, aduh saya nggak enak sama bapak guru. Tapi sekarang anak-anak sekarang beda ya. Kita buat begitu ini kayaknya nggak ada rasa bersalah itu, nggak kadang-kadang ya. Ada juga. Oh iya ya, waduh, berarti kita sudah masuk ke sini. Oh, nah, jadi ada kejadian gitu ya. Berarti tidak semuanya ternyata ya murid kita. Nah, ini pembuat merasa bersalah ini ya seperti tadi ya. Itu akan terngiang-ngiang, dibawa mimpi mungkin ya sampai seperti itu. Nah, inilah posisinya. 5 posisi kontrol restitusi. Ya, identitas gagal. Nah, kita lihat di sini ada pembuku, pembuat merasa bersalah. Nah, ini negatif semuanya. Nah, tapi teman, yang tadi saya katakan teman itu positif, ya, kontrol positif. Dan ini membuat identitas sukses buat anak-anak kita. Ketika kita mulai masuk ke penghukuman, kita menjadi posisi kontrol penghukum ataupun ini, ya, membuat rasa bersalah. Nah, anak-anak itu sudah memiliki identitas gagal dalam dirinya. Tapi ketika kita menjadi teman, nah, kita jadi pemantau atau manajer, nah, kita sudah membuat anak-anak kita identitas yang berhasil, sukses. Nah, di sini ada beberapa contoh-contohnya. Nah, ada hasilnya dan bagaimana kata-katanya. Nah, kalau misalnya penghukum ini, jadi mereka itu, saya nggak peduli lagi, maafkan saya. Nah, seperti kata-kata inilah ya, posisi-posisi itu. Nah, kita masuk ke posisi restitusi, segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan, saya hanya memperdalam. Kembali kepada Diane Gosen dalam bukunya Restitution atau Restructuring School Discipline tahun 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau pergantian. Maksudnya pergantian itu anak itu dituntun untuk bertanggung jawab pada apa yang mereka lakukan dan mencari solusinya sendiri. Lalu selanjutnya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ya, tadi teori kontrol yang sudah kita bahas, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu merasa bersalah, mereka sudah berbuat suatu kesalahan, maka yang pertama yang harus kita lakukan di dalam segitiga restitusi itu adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, kita stabilkan dulu. Nah, pada bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal tadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Mungkin nih anak ini mencari perhatian itu yang tadi ya, mereka gagal di dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka ya, yang tadi 5 kebutuhan dasar. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, misalnya kita tanya, kenapa kamu buat begitu? Ya Pak, habis dia sudah dorong saya duluan. Ya kamu tetap salah. Wah, ketika bilang kamu tetap salah, sebenarnya kita sedang membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita tidak menstabilkan identitasnya. Kalau kita menambah dia anak itu menjadi gagal, ya, posisi gagal. Nah, yang kedua adalah setelah kita melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu, kita baru validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu buat demikian? Contoh seperti itu. Nah, jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon, yaitu kita menstimulus anak, ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita bawa mereka kepada kesadaran diri. Selanjutnya, setelah kita melakukan validasi, maka kita menanyakan keyakinan. Apa sih yang mereka yakini dari tindakan-tindakan mereka, itu sesuai nggak dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang pertama tadi tingkah laku yang salah telah divalidasi, yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan, ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini menanyakan keyakinan, kita harus dari sini dulu Bapak Ibu, ya teman-teman nih, stabilkan identitasnya dulu. Karena kalau identitasnya dia masih posisi gagal, pasti anak itu akan menolak untuk melihat nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan salah itu untuk mereka seperti apa ya namanya, mereview kembali tindakan-tindakan mereka, tindakan yang salah itu. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, baru kita masuk kepada keyakinan, nilai universal. Nah, nanti kita masuk ke simulasi segitiga restitusi, ya. Jadi di dalam simulasi segitiga restitusi ini kita akan berpasang-pasangan. Tadi kan bahasnya berpasang-pasangan di dalam apa namanya scripting. Nah, ini berpasang-pasangan dalam simulasi segitiga restitusi. Jadi ada yang bapak guru, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Ini nanti berapa orang? 2 orang ya, 2 orang aja. Ini gurunya nanti di depan ya Pak ya. Depan. Kita masuk ke simulasi segitiga restitusi. Tadi contoh seperti yang Pak Asep sudah buat ya. Kita mulai simulasi segitiga restitusi. Nanti suatu kelak nanti ketika ada murid kita yang berbuat demikian, nah kita sudah dapat menerapkan segitiga restitusi. Siapa yang mau jadi ini modelnya? Banyak mau gue ini. Yang guru siapa? Muridnya Pak Jaya katanya. Nah, ceritanya baik. Muridnya Pak Asep kira-kira mau temanya apa nih? Anak muridnya apa
terlambat datang atau bagaimana? Ya terlambat datang sekolah. Oke, terlambat datang. Jadi Kalau ini jadi gurunya. Oh iya. yang jadi guru siapa? Yang jadi guru. Pelajaran. Gurunya berjaya. Atau Bu Anda sama Bu Anda? Sama Bu Anda? Udah. Aku ya, karena Ini kok komen. Iya, jangan ya. Kamu nggak berani kan? Pasti pengen aku berani kamu orangnya. Nggak mau. Yaudah, ya sudah oke, Bu Sulis jadi guru. Jadi skenario-nya ya Pak Jaya sebagai murid dia datang telat, selalu pasti kalau datang sekolah tuh terlambat mulu. Nah bagaimana caranya supaya Pak Jaya ini sebagai murid dia muncul suatu nilai-nilai kebajikan, dia nggak akan terlambat lagi. Tapi kesadaran dari dalam dirinya sendiri ya. Coba kita mulai. Baik. Nah, jadi kita masuk dari sini dulu nih. Karena dia Pak Jaya selalu terlambat datang, nah, berarti Bu Sulis harus mulai menstabilkan identitasnya dulu. Karena kan pasti identitasnya gagal kan, terlambat terus kan, sedangkan mobilnya tidak. Jadi nanti bagaimana caranya Ibu Sulis menstabilkan identitas dari Pak Jaya? Ya, setelah menstabilkan identitas, baru nanti Bu Sulis menanyakan atau memvalidasi tindakan yang salah itu yaitu datang terlambat itu. Setelah itu nanti baru menanyakan keyakinan, artinya Pak Jaya itu muncul dalam dirinya nilai-nilai kebajikan untuk tidak terlambat. Silakan. Assalamualaikum Jaya, gimana kabarnya? Ya. Ya baik, alhamdulillah. Kok lemes banget? Iya. Belum sarapan ya? Belum, Bu. Belum, kenapa? Kok belum? Makanya kesiangan ya? Oh, tadi Jaya bayangan. Oh gitu. Jaya, ibu mau nanya ya, semalam tidur jam berapa? Jam 2. Jam 2 pagi? Ya ampun, ngapain aja? Nggak bisa tidur? Kayak gitu, itu tiap malam kayak gitu terus. Kadang seminggu 3 kali, 4 kali. Jaya, ibu mau nanya, tadi kan katanya tidurnya malam mulu nih, ya, jadinya mungkin itu yang bikin Jaya kesiangan mulu masuk sekolah. Padahal Jaya tahu kan kalau masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Terus bangunnya tadi jam berapa? Setengah 7. Rumahnya deket gak sih Jaya? Ya lumayan setengah jam. Setengah jam, ya abis doang di jalan, belum mandinya, belum sarapannya, makanya belum sarapan, lemes ya? Belum mas kagak ada. Iya. Jaya, kira-kira ibu mau nanya, kalau kesiangan mulu kayak gini, benar atau salah? Ya kalau ada alasan bener aja, Bu. Gitu. Kalau menurut Jaya benar, kenapa dibenarkan kalau kesiangan datang sholat? Bangunnya saya 7 kan mungkin 7, Bu. Saya bangun jam setengah 7. Iya, Jalan. betul. Menurut Jaya benar ya datang telat. Yang penting masuk sekolah ya, walaupun telat ya. Iya. Kalau misalkan salah nih, kira-kira salahnya apa? Terlambat. Iya. Sebelum ibu ngomong, iya. Kalau misalkan kesiangan mulu kayak gitu kan, misalkan masuk jam 7, jam 8 baru sampai sekolah, berarti lumayan
jadi ketinggalan sejam pelajarannya ya kan. Seperti itu. Nggak boleh nyontek ya. Ya usaha sendiri, mau betul atau salah, yang penting usaha sendiri kan, jadi biar tahu Jaya, oh ini udah ngerti, oh ini belum, seperti itu. Jaya kalau telat nulis itu salah ya, nggak boleh ngulang lagi. Selain jadi nggak disiplin, ketinggalan pelajaran sampai 1 jam seperti itu, masuk jam 7, jam 8 lewat baru datang ya. Teman-temannya udah belajar yang lain, Jaya baru datang, seperti itu. Cita-cita saya mau jadi pemain FF. Pemain FF? Ya, mau cita-citanya apa saja, yang penting rajin sekolahnya, pendidikan tetap diutamakan. Ya, tidur. Tadi kan katanya sering kesiangan karena tidur malam mulu nih. Dari sekarang belajar, tidur lebih awal, ya, siapkan pelajarannya saat malamnya, biar nggak ketinggalan buku pelajarannya, ya. Lagi malam-malam tuh, nggak bisa tidur malam karena lapar bu. Oh, karena lapar. Makanan. Ya, nanti coba ibu ngomong sama mamahnya ya, sebelum tidur suruh menyiapkan makan dulu ya. Siapkan makannya, jadi biar bisa tidur dengan nyenyak, udah perutnya kenyang ya. Kira kan tadi ibu bilang kalau telat mulu kan salah ya. Kira-kira kalau salah berarti Jaya tahu nggak ada sanksinya, ada konsekuensinya, tahu nggak? Kata teman-teman ada yang pernah melanggar kebijakan. Oh gitu. Kamu kan tadi bilang salah ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang kira-kira Jaya mau berubah nggak? Ya bisa sih bro, sedikit-sedikit. Nah, tapi berubahnya bukan karena ibu, karena Jaya mau sendiri ya. Ya bro. Ya seperti itu ya. Kalau kita belajar disiplin, nanti sampai besar akan selalu terbiasa. Oke Jaya? Ya, tos sama ibu ya. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu dari Pak Jaya, tepuk tangan ya, baik. Luar biasa ya. Ya, sudah masuk sudah memahami ya simulasi segitiga restitusi. Ya, perlu nanti kita terus menyempurnakannya lagi. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan kita dan budaya positif yang sudah baik saya dan Pak Asep sampaikan sebagai diseminasi untuk budaya positif di sekolah kita di SDN Mekar Jaya 14. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan Pak Asep, mungkin ada untuk